Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Marani dari 11 MIPA 2 dari SMAN 91 Jakarta. Di video ini saya akan membahas tentang materi menstruasi, kehamilan, dan kelahiran. Pertama-tama, saya akan membahas tentang menstruasi. Menstruasi itu terjadi setelah ovulasi. Oosit sekunder meninggalkan ovarium dan ditangkap oleh fibria dan masuk ke tuba falopi. Oosit sekunder yang masuk ke tuba falopi akan mengalami dua kemungkinan, yaitu dibuahi atau tidak oleh spermatozoa. Dua hal tersebut berdampak pada pertumbuhan dinding rahim yang diatur oleh berbagai hormon. Bila tidak terjadi pembuahan, akan diikuti peristiwa yang dikenal sebagai menstruasi atau haid. Bila terjadi pembuahan, akan diikuti peristiwa kehamilan. Peristiwa menstruasi mengalami 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Saya akan menjelaskan 4 fase itu secara singkat agar teman-teman mudah mengingatnya dan memahaminya. Yang pertama ada praovulasi. Praovulasi ini terjadi pada hari ke-5 sampai ke-13. Nah, di praovulasi ini terjadi kenaikan FSH sehingga terjadi pertumbuhan folikel di dalam ovarium, mulai dari folikel primer, folikel sekunder, hingga folikel de Graaff. Di akhir tahap ini terjadi kenaikan hormon estrogen. Yang kedua ada ovulasi. Ovulasi ini terjadi ke hari ke-14. Nah, ini terjadi pelepasan oosit sekunder dari dalam folikel de Graaff. Saat estrogen naik menyebabkan FSH terhambat dan menyebabkan LH menjadi naik. LH memecah folikel de Graaff dan mengeluarkan oosit sekunder dari dalamnya. Oosit sekunder bergerak menuju ke oviduk, sedangkan bekas folikel tetap di dalam ovarium. Nah, yang ketiga ada pasca ovulasi. Pasca ovulasi ini terjadi dari hari ke-15 sampai ke-28. Bekas folikel tadi berubah menjadi corpus luteum. Adanya LH yang tinggi menyebabkan corpus luteum berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum merangsang sekresi progesteron yang menyebabkan dinding rahim atau endometrium mengalami penebalan. Yang keempat, ada menstruasi. Menstruasi ini berlangsung selama 4-6 hari. Apabila tidak terjadi fertilisasi, maka corpus luteum akan mengalami degenerasi menjadi corpus albikan. Corpus albikan tidak dapat merangsang sekresi estrogen dan progesteron, sehingga menyebabkan peluruhan endometrium. Nah, jika teman-teman kurang jelas dengan penjelasan saya akan merekomendasikan video ini agar teman-teman yang masih bingung dapat mengerti. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kehamilan. Bersatunya sebuah spermatozoa dengan sebuah sel telur disebut fertilisasi atau pembuahan. Apabila pada tuba falopi terjadi pembuahan dan dihasilkan zigot, maka zigot akan terbentuk. Ini akan bergerak ke arah rahim untuk menempel pada dinding rahim. Di rahim, zigot akan berkembang menjadi embrio, terus menjadi janin. Agar dapat tumbuh dan berkembang, janin membutuhkan makanan. Makanan tersebut diperoleh dari tubuh ibu dengan perantara plasenta atau bisa dibilang ari-ari atau tembuni. Nah, masa antara penempelan zigot hingga kelahiran janin disebut masa kehamilan atau gestasi. Pada fase kehamilan ini ada beberapa hormon yang berperan, yaitu yang pertama ada progesteron dan estrogen. Hingga kehamilan bulan ketiga dan keempat, hormon ini diproduksi oleh corpus luteum secara berangsur-angsur. Fungsi corpus luteum diganti oleh plasenta. Yang kedua ada prolaktin, yaitu hormon yang merangsang kerja kelenjar susu untuk memproduksi susu, sehingga pada saat diperlukan siap berfungsi. Hormon ini juga mengatur metabolisme pada ibu, sehingga kebutuhan zat oleh tubuh ibu dapat dikurangi dan dialirkan ke janin. Hormon-hormon tersebut diproduksi oleh plasenta. Nah, untuk prosesnya saya akan menyarankan teman-teman untuk menonton video ini karena berbentuk animasi dan mudah dimengerti. Nah, selanjutnya embrio yang berkembang di dalam rahim dibungkus oleh bermacam-macam selaput. Selaput ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, melindungi embrio terhadap kekeringan dan guncangan-guncangan.
serta membantu proses pernapasan, ekskresi, dan fungsi-fungsi penting lainnya selama kehidupan di dalam rahim. Nah, selaput pembungkus embrio ini terdiri dari 4, yaitu amnion, chorion, saccus vitellinus, dan allantois. Yang pertama saya akan membahas tentang saccus vitellinus atau kantong kuning telur. Nah, dia tuh terletak di antara amnion dan plasenta. Saccus vitellinus ini merupakan tempat pemunculan sel-sel darah dan pembuluh-pembuluh darah yang pertama. Yang kedua ada amnion. Amnion ini merupakan selaput yang membatasi ruangan amnion di mana terdapat embrio. Dinding amnion menghasilkan getah ketuban yang berguna untuk menjaga agar embrio tetap basah dan tahan guncangan. Yang ketiga ada chorion. Chorion merupakan selaput yang terdapat di sebelah luar amnion. Chorion dan allantois akan tumbuh luar membentuk jonjot dan berhubungan dengan dinding rahim. Jonjot chorion menempel pada dinding rahim. Di dalamnya terdapat pembuluh-pembuluh darah yang berhubungan dengan peredaran darah, induknya, dan perantara plasenta. Nah, yang terakhir ada allantois. Allantois ini terletak di dalam tali pusar atau tali pusat. Jaringan epitelnya menghilang dan yang menetap adalah pembuluh-pembuluh darah yang berfungsi untuk menghubungkan sirkulasi embrio dengan plasenta. Lalu, untuk tambahan, plasenta dengan embrio itu dihubungkan oleh tali pusat. Di dalamnya terdapat 2 buah pembuluh nadi dan sebuah pembuluh balik yang berhubungan dengan pembuluh-pembuluh darah di dalam plasenta. Pengangkutan sari makanan dan oksigen berlangsung dari pembuluh darah induknya melalui plasenta ke tali pusat dan selanjutnya ke pembuluh darah embrio. Sedangkan zat sisa A dan CO2 berlangsung dari pembuluh darah embrio ke pusat terus ke plasenta dan akhirnya kembali dialirkan ke pembuluh darah ibu. Saya akan menjelaskan materi kelahiran. Setelah tumbuh di dalam rahim lebih kurang selama 40 minggu, bayi dalam rahim sudah sempurna dan siap lahir. Hormon yang berperan dalam proses kelahiran atau persalinan ada relaksin, estrogen, prostaglandin, dan oksitosin. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan hormon relaksin. Hormon relaksin ini mempengaruhi peregangan otot pada sinfisis pubis. Nah, yang selanjutnya ada hormon estrogen. Hormon estrogen ini berperan mengatasi pengaruh hormon progesteron yang menghambat kontraksi dinding rahim. Lalu selanjutnya ada hormon prostaglandin berperan mengatasi pengaruh hormon progesteron. Hormon ini diproduksi oleh semua sel. Yang keempat ada hormon oksitosin berpengaruh pada kontraksi dinding uterus. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tanda-tanda kelahiran. Yang pertama ada lightening. Lightening itu adalah sebuah keadaan di mana kepala bayi turun ke panggul, sehingga perut akan terlihat lebih turun sebagai persiapan menjelang melahirkan. Pada fase ini, ibu akan lebih mudah bernapas karena bayi tidak lagi memenuhi paru-paru. Ibu juga akan merasa lebih sering ingin buang air kecil karena bayi menekan kandungan kemih. Fase ini biasanya berlangsung beberapa jam awal sebelum persalinan. Yang kedua ada bercak darah. Bercak darah ini bercak darah atau cairan berwarna kekuningan atau coklat yang keluar dari serviks adalah pelepasan sumbatan lendir yang telah menutupi rahim dari infeksi. Ini dapat terjadi beberapa hari sebelum atau menjelang melahirkan. Nah, yang ketiga ada sering buang air besar. Semakin dekat persalinan dalam proses melahirkan normal, ibu akan merasa lebih sering ingin buang air besar. Yang keempat ada selaput yang pecah. Cairan yang keluar dari vagina menandakan bahwa selaput ketuban yang mengelilingi dan melindungi bayi telah pecah. Hal ini terjadi beberapa jam sebelum persalinan dimulai atau selama persalinan. Sebagian besar wanita mengalami persalinan dalam waktu 24 jam. Jika persalinan tidak terjadi secara alami dalam jangkauan waktu tersebut, dokter akan menginduksi persalinan untuk mencegah infeksi dan komplikasi persalinan. Yang kelima, ada kontraksi. Meskipun belum mengalami kontraksi secara terus-menerus, namun jika kontraksi terjadi kurang dari 10 menit sekali,
Biasanya ini menandakan bahwa persalinan akan dimulai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan melahirkan normal. Tahapan ini memiliki 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap melahirkan normal pertama. Nah, tahap pertama persalinan ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu laten, aktif, dan transisi. Fase laten merupakan fase terpanjang dan paling tidak intens. Selama fase ini, kontraksi akan lebih sering terjadi karena leher rahim akan melebar, sehingga bayi dapat melewati jalan lahir. Ketidaknyamanan pada tahap ini masih minim, namun serviks ibu akan mulai melebar dan menghilang atau menipis. Jika kontraksi mulai terjadi secara teratur, ibu akan dirawat di rumah sakit untuk memeriksa sudah berapa besar bukaan serviks. Yang kedua ada fase aktif. Selama fase aktif, serviks akan mulai membesar dan secara lebih cepat. Pada fase ini, ibu akan merasakan nyeri atau tekanan, akan merasakan seperti ada sesuatu yang mendorong, bahkan sampai ingin mengejan. Namun, dokter akan meminta ibu untuk tidak mengejan terlebih dahulu sampai leher rahim benar-benar terbuka atau bukaan 10. Yang ketiga ada fase transisi. Fase transisi adalah fase di mana serviks telah sepenuhnya melebar hingga 10 cm. Kontraksi terjadi sangat kuat, menyakitkan, dan datang setiap 3-4 menit dan berlangsung dari 60-90 detik. Yang kedua, ada tahapan melahirkan normal kedua. Tahapan melahirkan normal kedua dimulai ketika serviks benar-benar terbuka. Pada tahap ini, dokter akan memberikan aba-aba pada ibu untuk mendorong bersamaan dengan datang kontraksi. Ibu akan mendorong bayi untuk keluar melalui jalan lahir, sehingga fontanel atau bintik halus di kepala bayi dapat masuk melalui jalur yang sempit. Nah, kepala bayi akan terus menuju lubang vagina hingga dapat keluar. Saat kepala sudah berada di luar, dokter akan menyedot cairan ketuban, darah, dan lendir dari hidung dan mulutnya. Perjuangan ibu masih belum selesai di sini. Ibu masih harus terus mendorong agar bahu dan tubuh bayi ikut keluar menyusul kepala yang sudah keluar. Setelah bayi keluar, dokter akan menjepit dan memotong tali pusar bayi. Nah, yang ketiga ada tahapan melahirkan normal ketiga. Setelah bayi lahir, ibu memasuki tahap akhir persalinan. Pada tahap ini, dokter akan mengeluarkan plasenta dan organ yang memberi makan bayi di dalam rahim. Setiap wanita memiliki pengalaman proses yang berbeda dalam melahirkan normal, dan setiap tahapnya ada yang memakan waktu lebih lama atau lebih sedikit. Untuk ibu yang menjalani persalinan pertama biasanya berlangsung sekitar 12 jam sampai 14 jam. Untuk proses persalinan berikutnya akan lebih singkat dan lebih cepat. Sekian materi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.